spesies makhluk hidup selalu muncul secara tiba-tiba dengan struktur tubuh lengkap. Kelompok utama seperti ikan, amfibi, reptil, burung dan mamalia, serta ratusan ribu spesies berbeda yang termasuk dalam beragam kelompok ini, semua muncul tiba-tiba dengan struktur tubuh yang telah lengkap. Tak dijumpai satu bentuk transisi pun di antara grup-grup yang ada sebagaimana perkiraan evolusionis. Fakta ini jelas membuktikan bahwa seluruh jenis makhluk hidup diciptakan masing-masing secara terpisah oleh Allah. Paleontologis yang juga evolusionis, Mark Czarneski, mengakui fakta ini sebagai berikut. Kendala utama dalam pembuktian teori ini terletak pada catatan fosil. Catatan ini belum pernah memperlihatkan jejak-jejak adanya varian antara sebagaimana perkiraan Darwin. Sebaliknya, spesies muncul dan punah tiba-tiba secara bersamaan. Dan keanehan ini telah memperkokoh pendapat pendukung teori penciptaan yang menyatakan bahwa tiap-tiap spesies diciptakan oleh Tuhan. Selain itu, tak ada perbedaan antara fosil berusia ratusan juta tahun lalu dengan keturunan modern mereka. Misalnya, ikan hiu berumur 400 juta tahun dengan ikan hiu modern memiliki struktur yang sama persis. Demikian pula, tidak ada perbedaan antara semut berusia 100 juta tahun dengan semut modern, capung berusia 135 juta dengan capung modern, penyu berusia 100 juta tahun dengan penyu modern, atau kelelawar berumur 50 juta tahun dengan kelelawar modern. Begitulah, semua makhluk hidup diciptakan oleh Allah dan tidak mengalami evolusi apapun setelah mereka diciptakan. Akan tetapi, terdapat beberapa fosil yang diklaim sebagai bentuk peralihan oleh evolusionis, namun di kemudian hari terbantahkan. Di antara yang terpenting dari bentuk peralihan ini adalah fosil seekor ikan bernama coelacanth. Bertahun-tahun, para evolusionis mengklaim bahwa makhluk ini yang hanya diketahui dari catatan fosil memiliki karakteristik yang mirip hewan darat. Mereka beralasan bahwa ia memiliki kaki primitif dan paru-paru primitif. Klaim evolusionis tentang coelacanth ini dikemukakan sebagai fakta ilmiah dan lukisan-lukisan rekaan tentang binatang ini yang digambarkan sedang merangkak keluar dari perairan menuju daratan tercantum dalam buku-buku pelajaran. Kejutan besar menghantam evolusionis ketika seekor coelacanth yang dianggap telah punah berhasil ditangkap hidup-hidup di Samudra India pada tahun 1938. Sejak itu diketahui bahwa ikan tersebut ternyata tidak berbeda dengan yang hidup di zaman sekarang. Bertentangan dengan klaim evolusionis, coelacanth ternyata tak memiliki kaki ataupun paru-paru primitif. Terlebih lagi, coelacanth yang dianggap sebagai binatang yang tengah mempersiapkan diri untuk berpindah dari laut ke darat, ternyata adalah sejenis ikan yang hanya hidup di kedalaman samudra dan tak pernah mendekati rentang kedalaman 180 meter di bawah permukaan laut. Yang dianggap bentuk peralihan lainnya adalah sebuah fosil burung bernama Archaeopteryx. Selama puluhan tahun, evolusionis berdalih bahwa binatang ini adalah bentuk peralihan dari reptil ke burung. Namun fosil Archaeopteryx ke-7 yang ditemukan tahun 1992 menunjukkan bahwa makhluk ini memiliki sternum, yakni tulang dada yang sangat penting bagi otot-otot terbang. Ini membuktikan bahwa binatang ini adalah burung yang telah lengkap dan mampu terbang. Klaim evolusionis tentang kuku mirip cakar pada sayap Archaeopteryx juga terbantahkan, sebab struktur serupa juga ditemukan pada burung-burung modern seperti Hudson. Berdasarkan alasan ini, seorang pendukung terkemuka teori evolusi
ahli paleontologis Harvard, Stephen Jay Gould, harus mengakui bahwa Archaeopteryx tidak dapat dianggap sebagai bentuk transisi. Ketika mengamati struktur berbagai kelompok makhluk hidup, kita dapat melihat bahwa mustahil proses evolusi terjadi di antara kelompok-kelompok tersebut. Misalnya adalah mustahil bagi ikan yang memiliki sistem pernapasan, sistem ekskresi, struktur otot, dan metabolisme yang hanya didesain untuk hidup di air, berubah menjadi binatang darat dengan cara keluar meninggalkan perairan. Kelompok makhluk hidup di darat juga sangat berbeda satu dengan yang lain. Evolusionis mengklaim bahwa burung berevolusi dari reptil melalui mutasi acak. Akan tetapi, reptil adalah binatang berdarah dingin, sedangkan burung berdarah panas. Tubuh burung tertutupi oleh bulu berstruktur kompleks, sedangkan tubuh reptil dipenuhi sisik yang tak memiliki kemiripan dengan bulu. Burung memiliki sistem paru-paru yang tak sama dengan binatang darat manapun. Sifat aerodinamik sayap burung sama sekali tak dapat dijelaskan dengan evolusi. Mustahil bagi sayap untuk berkembang secara bertahap sebagaimana klaim evolusionis, sebab sayap yang belum terbentuk sempurna bukanlah ciri fisik yang menguntungkan, tapi sangat merugikan. Evolusionis juga mengklaim bahwa sejumlah reptil berubah menjadi mamalia. Tetapi, dua kelompok binatang ini juga sangat berbeda satu sama lain. Reptil bertelur, sedangkan mamalia melahirkan keturunan mereka. Berbeda dengan sisik reptil, tubuh mamalia tertutup oleh rambut. Mekanisme menyusui adalah ciri khas pada mamalia, dan evolusionis tak mampu menjelaskan fenomena ini sama sekali. Menghadapi kenyataan yang tak diharapkan ini, yang semakin diperkuat oleh catatan fosil, para pendukung evolusi mengalihkan segala perhatian mereka pada klaim bahwa manusia berevolusi dari makhluk mirip kera. Hingga kini, 6.500 spesies kera berbeda pernah hidup dan kebanyakan mereka telah punah. Tengkorak-tengkorak kera punah ini, besar dan kecil, menjadi sumber berlimpah yang dapat ditafsirkan oleh para evolusionis dengan kemampuan berkhayal mereka secara bebas. Dengan menyusun tengkorak-tengkorak spesies kera punah ini, dari yang terkecil hingga yang terbesar, dan menambahkan sejumlah tengkorak milik ras manusia yang telah punah ke dalam urutan ini, evolusionis merekayasa skenario evolusi manusia. Peran paling penting dalam skenario ini diberikan pada spesies kera punah bernama Australopithecus. Fosil Australopithecus pertama ditemukan tahun 1924 oleh seorang paleontologis bernama Raymond Dart. Sejak saat itu, evolusionis menyatakan bahwa spesies kera ini, yang namanya berarti kera dari selatan, adalah makhluk mirip manusia. Namun, ketika kerangka Australopithecus dan simpanse dibandingkan, terlihat bahwa tidak dijumpai perbedaan nyata di antara keduanya. Menghadapi kenyataan ini, evolusionis menduga bahwa Australopithecus berjalan tegak di atas kedua kaki dan tidak seperti kera yang lain. Namun, dua ahli anatomi terkemuka di dunia, Lord Solis Zuckerman dan Profesor Charles Oxnard, membantah pendapat ini. Australopithecus yang dianggap evolusionis sebagai nenek moyang manusia ternyata hanyalah spesies kera punah.